Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah radiokimia dan teman-teman yang dapat hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih dapat berkumpul di Zoom pada hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaktor nuklir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ardi Maulana Saputra dengan NIM 422-121-0010. Afilia Wiranda Putri 422-25-10006. Putri Alivia 422-121-0004. Megres Yumayu Panggabean 422-321-0022. Dan yang terakhir Nazwa Fadila dengan NIM 422-121-0005. Pada materi yang pertama ini saya serahkan kepada Afilia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang reaktor nuklir. Sebelumnya, kita ketahui apa itu reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Untuk uranium digunakan uranium alam atau uranium diperkaya. Jadi secara umum reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Selanjutnya kita masuk ke materi sejarah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pertama ditemukan pada tahun 1972 oleh ahli fisika Prancis, yaitu Francis Perrin. Reaktor alami ini dikenal dengan sebutan reaktor Plosil-Oklo. Reaktor-reaktor ini dianggarkan giat selama 150 juta tahun dengan daya keluaran rata-rata 100 kW. Bintang-bintang juga mengandalkan fusi nuklir guna membangkitkan panas, cahaya, dan radiasi lainnya. Pemikiran reaktor nuklir alami diajukan pertama kali oleh Paul Kuroda pada tahun 1956 ketika di Universitas Arkansas. Enrico Fermi dan Leo Szilard pertama kali membangun reaktor nuklir Chernobyl 1 ketika mereka di Universitas Chicago. Pada 2 Desember 1942. Reaktor nuklir generasi pertama dipakai untuk menghasilkan plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Selain itu, reaktor nuklir juga dipakai oleh Angkatan Laut Amerika. Lihat reaktor Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menggerakkan kapal selam dan kapal pengangkut pesawat udara. Pada pertengahan 1950-an, benar Uni Soviet maupun negara-negara Barat meningkatkan penelitian nuklirnya, termasuk penggunaan atom di luar militer. Tetapi sebagaimana program militer, penelitian atom di bidang non-militer juga diterapkan dengan rahasia pada 20 Desember 1951. Listrik dari generator yang digerakkan oleh tenaga nuklir pertama kali dihasilkan oleh eksperimental Breeder Reactor atau EBR-1 yang bertempat di Arco, Idaho. Pada 26 Juni 1954 pukul 5:30 pagi, PLTN pertama lingkungan kehidupan untuk pertama kalinya mulai beroperasi di Obninsk, Kaluk Oblast, USSR. PLTN ini menghasilkan 5 MW cukup untuk meladeni daya 2.000 rumah. PLTN skala komersial pertama
lingkungan kehidupan yaitu Calder Hall yang mulai beroperasi pada 17 Oktober 1956. Reaktor generasi pertama lainnya yaitu Shippingford Reactor yang berada di Pennsylvania pada tahun 1957. Sebelum kecelakaan Three Mile Island pada 1979, sebenarnya permintaan hendak PLTN baru di Amerika Serikat sudah menurun karena gagasan ekonomi. Dari tahun 1978 sampai dengan 2004, tidak benar permintaan PLTN baru di Amerika Serikat. Meskipun hal itu mungkin hendak berganti pada tahun 2010, tidak seperti hanya kecelakaan Three Mile Island, kecelakaan C-Mobile pada tahun 1945 tidak berpengaruh pada peningkatan standar reaktor nuklir negara barat. Hal ini dikarenakan memang reaktor C-Mobile dikenal benar desain yang tidak terlindung, menggunakan reaktor jenis RBMK tanpa kubah pengaman, dan dioperasikan dengan tidak terlindung. Dan pihak barat memetik pelajaran dari hal ini. Pada tahun 1992, Topan Andrew menghantam Turki Point Nuclear Generation Station semakin dari 90 juta US dollar kerugian yang diderita. Sebagian agung menimpa tangki penampungan air dan corong asap pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau minyak dan batu bara yang benar di lokasi. Tapi containment building tidak merusakkan kerusakan. Masa depan industri nuklir sampai tahun 2006, Wattsbar 1 yang hendak beroperasi pada tahun 1997, yaitu PLTN komersial Amerika Serikat terakhir yang hendak beroperasi. Hal ini biasanya dijadikan bukti berhasilnya kampanye anti-nuklir lingkungan kehidupan. Tetapi penolakan politis hendak nuklir hanya berhasil terjadi di sebagian Eropa, Selandia Baru, Filipina, dan Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat dan seluruh Eropa, investasi dan penelitian daur bahan bakar nuklir terus berlanjut. Dan dengan prediksi beberapa ahli, hendak kelangkaan listrik, peningkatan harga bahan bakar fosil, dan perhatian hendak emisi gas rumah kaca, hendak memperbarui kebutuhan PLTN. Banyak negara yang tetap giat mengembangkan energi nuklir, termasuk di tengahnya Jepang, Cina, dan India. Kesemuanya giat mengembangkan teknologi reaktor termal dan reaktor cepat. Korea Selatan dan Amerika Serikat hanya mengembangkan teknologi reaktor termal South. Afrika Selatan dan Cina mengembangkan versi baru, yaitu Feeble Bed Modular Reactor atau PBMR. Finlandia dan Prancis giat mengembangkan energi nuklir. Finlandia benar, European Pressurized Reactor yang sedang dibangun oleh Areva. Jepang membangun unit yang beroperasi pada tahun 2005. Pada 22 September 2005 telah diumumkan 2 lokasi baru di Amerika Serikat yang telah dipilih sebagai lokasi PLTN. Klasifikasi reaktor. Klasifikasi reaktor dapat dilihat berdasarkan kegunaan. Yang pertama, reaktor daya, yaitu reaktor yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik. Biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pada reaktor daya, yang dimanfaatkan adalah uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fisi untuk memutar turbin. Kedua, reaktor riset, termasuk uji material dan latihan. Disebut juga reaktor penelitian atau research reactor. Merupakan reaktor nuklir yang kegunaan utamanya untuk penelitian, pelatihan, dan pendidikan, dan bukan digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang besar, seperti halnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor-reaktor ini menghasilkan berbagai hal, terutama neutron, yang berguna untuk di bidang fisika, kimia, kedokteran, industri, forensik, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, reaksi produksi isotop yang kadang-kadang digolongkan juga ke dalam reaktor riset, yaitu reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Yang kedua, ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan. Yang pertama, reaktor cepat merupakan kategori dari reaktor nuklir di mana fisi reaksi berantai ditopang oleh neutron cepat dengan membawa energi di atas 0,5 mega elektron volt atau lebih besar atau rata-rata. Sebagai lawan neutron termal digunakan dalam reaktor termal neutron. Contohnya GCFBR, LMFBR, dan SCFBR. Yang kedua, reaktor termal merupakan reaktor yang menggunakan neutron termal dalam proses reaksinya. Pada reaktor termal, memerlukan sebuah moderator untuk menyerap energi neutron cepat yang dihasilkan dari reaksi fisi, sehingga berada pada kondisi neutron termal saat menunggu inti. Contohnya PWR, BWR, PHWR, dan GCR. Yang ketiga dapat dilihat berdasarkan parameter yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, reaktor berreflektor grafit, yaitu reaktor berbahan bakar uranium alam dengan moderator grafit dan berpendingin gas karbon dioksida. PLTN tipe GCR yang pertama kali dibangun dengan skala penuh adalah Calder Hall 160 MWE yang mulai dioperasikan pada tahun 1956. Reaktor ini mempunyai suatu kelemahan, yaitu mahal untuk daya yang besar. Tetapi dengan pertimbangan bahwa sebagai bahan bakar dapat digunakan uranium alam, faktor keselamatan tinggi, sudah pernah dibangun dan dioperasikan, serta mempunyai cukup pengalaman operasi. Maka PLTN ini sebenarnya layak untuk dioperasikan secara komersial. Yang kedua, reaktor berpendingin air ringan merupakan mayoritas besar semua pembangkit listrik tenaga nuklir barat dan merupakan salah satu dari 3 jenis reaktor air ringan, dan jenis lainnya adalah reaktor air mendidih atau BWR dan reaktor air superkritis atau SCWR. Dalam sebuah PWR atau pendingin air primer, dipompa di bawah tekanan tinggi ke inti reaktor, di mana dipanaskan oleh energi yang dihasilkan oleh fisi atom. Yang ketiga, reaktor suhu tinggi, yaitu suatu jenis reaktor yang didapatkan dari suhu pendingin dengan derajat 950 derajat Celcius. Selain itu, dikembangkan juga untuk menghasilkan listrik dan untuk membuat bahan bakar baru uranium 233 dari bahan fertil uranium 232. Bagian reaksi nuklir. Secara umum, reaksi nuklir dapat dibedakan menjadi fusi nuklir atau reaksi penggabungan dan fisi nuklir atau reaksi pembelahan. Yang pertama, reaksi fusi nuklir atau reaksi penggabungan merupakan reaksi penggabungan dua inti atom, yaitu inti target dan inti proyektil, menjadi inti atom baru yang lebih berat dengan melepaskan energi atau menyerap energi. Pada inti-inti berat yang terbentuk memiliki neutron lebih banyak daripada proton, agar memberikan gaya ikat nuklir lebih kuat dari gaya tolak-menolak Coulomb sehingga inti yang terbentuk tidak pecah. Contoh dari reaksi fusi nuklir adalah penggabungan antara deuterium dan tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, namun tritium tidak ada di alam ini. Oleh karena itu, bahan yang mengandung lithium-6 digunakan sebagai selimut. Selanjutnya, direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium, sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Sistem reaktor fusi terdiri dari bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet superkonduktor, dan sebagainya. Dibandingkan dengan reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif sehingga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Yang kedua, reaktor fisi nuklir atau reaksi pembelahan merupakan suatu inti atom
merupakan pembelahan suatu inti atom akibat tabrakan dengan inti atom yang lain dan menghasilkan energi serta atom baru yang memiliki massa lebih kecil serta memiliki radiasi elektromagnetik. Peristiwa fisi atau pembelahan akan mengurangi konsentrasi bahan fisil seperti uranium-235 dan plutonium-239. Proses tangkapan neutron akan mengurangi konsentrasi bahan fertil, kemudian menghasilkan sejumlah konsentrasi hasil transmutasi uranium seperti plutonium 239 dan sejumlah besar produk nuklida hasil belah. Bom atom yang digunakan pada Perang Dunia Kedua adalah tipe pembelahan inti. Bom yang pertama digunakan adalah uranium-235 dan plutonium-239. Dalam bom atom, energi yang dihasilkan tidak dapat dikendalikan, tetapi dalam reaktor atom, energi yang dihasilkan dapat dikendalikan. Dalam sebuah reaktor atom, jumlah fisi persatuan waktu dikendalikan oleh penyerapan kelebihan neutron, sehingga secara panas yang dibebaskan oleh reaksi inti ini digunakan untuk mengendalikan uap air guna membangkitkan turbin pembangkit tenaga listrik. Dengan rata-rata, satu neutron dari tiap fisi menghasilkan suatu fisi baru. Aplikasi nuklir. Pengaplikasian nuklir di berbagai bidang ada 5. Yang pertama, bidang kedokteran, yaitu sterilisasi alat-alat kedokteran dan berbagai macam terapi penyakit. Yang kedua, bidang industri, teknik radiografi, pengontrol proses produksi. Yang ketiga, bidang hidrologi. Pada bidang hidrologi, pencarian tempat kebocoran atau rembesan pipa yang terendam, pengamatan pola retakan, batuan, dan lain-lain. Yang keempat, bidang pertanian. Di bidang pertanian ada penguatan bahan makanan, penentuan efektivitas pupuk tanaman, pengontrol hama tanaman, dan lain-lain. Yang kelima, bidang energi. Sini ada PLTN, baterai nuklir, dan lain-lain, penentuan titik panas bumi, dan lain-lain. Komponen, ada 8 komponen reaktor nuklir. Yang pertama, bahan bakar nuklir atau bahan dapat belah. Terdapat 2 jenis bahan bakar nuklir, yaitu sebuah bahan isi suatu unsur atau atom yang langsung dapat memberikan reaksi pembelahan apabila dirinya menangkap neutron. Menangkap neutron C ke uranium-233, uranium-235, plutonium-239, plutonium-241. Yang kedua, bahan moderator. Dalam reaksi fisi, neutron yang dapat menyebabkan reaksi pembelahan adalah neutron thermal. Neutron thermal memiliki energi sekitar 0,025 elektron volt pada suhu 27 derajat Celcius. Sementara neutron yang lahir dari reaksi pembelahan memiliki energi rata-rata 2 mega elektron volt yang sangat jauh lebih besar dari energi thermalnya. Yang ketiga, pendingin reaktor. Pendingin reaktor berfungsi sebagai sarana pengambilan panas hasil fisi dari dalam elemen bakar untuk dipindahkan atau dibuang ke tempat lain atau lingkungan melalui perangkat penukar panas. Bahan yang baik sebagai pendingin adalah fluida, yang koefisien perpindahan panasnya sangat bagus, memiliki tampang lintang serapan neutron yang kecil, dan tampang lintang hamburan yang besar serta tidak korosif. Contohnya hidrogen, deuterium, natrium, cair, gas, helium, dan lain-lain. Yang keempat, ada perangkat batang kendali. Batang kendali berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki.
Selain itu juga berfungsi untuk memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. Yang kelima, perangkat detektor. Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan di dalam reaktor nuklir. Semua informasi tentang kejadian fisik di dalam teras reaktor yang meliputi popularitas neutron, laju pembelahan, suhu, dan lain-lain hanya dapat dilihat melalui detektor yang dipasang di dalam teras. Yang keenam ada reflektor. Neutron yang keluar dari pembelahan bahan fisil berjalan dengan kecepatan tinggi ke segala arah karena tidak bermuatan listrik. Maka gerakan neutron tersebut bebas menembus medium dan tidak berkurang bila tidak menumbuk inti atom medium. Sebagai neutron tersebut dapat lolos keluar teras reaktor atau hilang dari sistem kondisi demikian merugikan. 7. Perangkat bejana dan persial reaktor. Bejana atau tangki reaktor berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Bejana tersebut harus kuat menahan beban dan tidak korosif bila berinteraksi dengan pendingin atau benda lain di dalam teras. Contoh bahan bejana reaktor yaitu aluminium dan stainless steel. Perisai reaktor berfungsi untuk menahan atau menghambat atau menyerap radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak menerobos keluar sistem reaktor. Pada umumnya, perisai yang digunakan adalah lapisan beton berat. Yang terakhir, perangkat penukar panas. Perangkat penukar panas atau heat exchanger merupakan komponen penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengalihan panas dari pendingin primer yang menerima panas dari elemen bakar untuk diberikan pada fluida pendingin yang lain atau sekunder. Dengan sistem pengambilan panas tersebut, maka integritas komponen teras akan selalu terjamin. Pada jenis reaktor tertentu, terutama PLTN, heat exchanger juga berfungsi sebagai fasilitas pembangkit uap. Selanjutnya, berikut adalah gambar dari skema reaktor nuklir. Bagian-bagian reaktor nuklir. 1. Batang uranium. Disebut juga fuel rods, merupakan bahan bakar dari reaktor nuklir. Pada bagian ini, bahan bakar ditambahkan oleh neutron agar terjadi reaksi fisi berantai. Batang uranium terdiri dari palet dengan susunan uranium-235 yang diperkaya dari semula 0,7 pesan menjadi 3%. Yang kedua, selumbung. Disebut juga Prophet moderator, berfungsi mengurangi energi neutron. Setelah terjadi reaksi fisi berantai, energi tersebut menjadi cukup besar, sehingga sebelum dikenakan ke uranium-235 lainnya, energi neutron akan dikurangi sedikit di bagian selubung terlebih dahulu. Yang ketiga, pelindung radiasi. Biasanya dilengkapi dengan dinding pelindung. Kedua komponen ini berfungsi mencegah partikel-partikel dari hasil reaksi tak terduga keluar dari reaktor nuklir. Dengan begitu, ledakan yang membahayakan manusia dapat dihindari. Yang keempat, batang pengendali. Berfungsi mengendalikan reaksi berantai dari uranium dengan menyerap neutron dan berlebihan. Apabila hasil reaksi kurang, batang pengendali ini akan diangkat. Namun jika hasil reaksi berlebih, maka akan ditutup supaya berlebihannya bisa diserap oleh bagian ini. Yang kelima, air berat. Ditandai dengan warna kuning, berfungsi layaknya seperti selubung, yaitu mengurangi energi neutron dalam reaksi fisi berantai. Cara kerja reaktor nuklir. Pertama, air berat yang terdapat di dalam teras reaktor nuklir akan mengalami pemanasan akibat reaksi fisi berantai dari uranium. Nah,
Saking panasnya, air tadi berubah menjadi uap, kemudian naik ke bagian yang ditandai dengan nomor 2. Uap panas tadi akan didindingkan dengan air dari luar melalui sirkulator. Air tadi menjadi panas dan bahkan menjadi uap panas yang akan memutar turbin dan menghasilkan energi. Air yang sudah mengalami pendinginan akan kembali masuk ke teras reaktor. Kemudian proses yang sama akan diulangi lagi. Manfaat reaktor nuklir. Untuk membangkitkan listrik, reaktor penelitian digunakan untuk pembuatan radioisotop atau isotop radioaktif dan untuk penelitian. Awalnya, reaktor nuklir pertama digunakan untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Keunggulan dan kelemahan reaktor nuklir. Pertama, keunggulan, yaitu bahan bakarnya tidak mahal, mudah untuk dipindahkan atau dengan sistem keamanan yang ketat. Kemudian energinya sangat tinggi dan tidak mempunyai efek rumah kaca dan hujan asam. Kedua, kelemahan. Butuh biaya yang besar untuk sistem penyimpanannya disebabkan dari bahaya radiasi energi nuklir itu sendiri, bahaya massal dari produk buangannya yang sangat radioaktif, dan nuklir sebagai senjata pemusnah. Kesimpulannya, reaktor nuklir adalah perangkat yang mengontrol reaksi fisi berantai dengan tetap menjaga kelangsungan reaksi. Reaktor nuklir juga didefinisikan sebagai perangkat yang menggunakan bahan nuklir sebagai bahan bakar. Bahan fisi yang digunakan sebagai bahan bakar adalah uranium, plutonium, dan lain-lain. Tenaga nuklir telah dimanfaatkan oleh negara-negara maju di dunia sejak tahun 1950 untuk berkepentingan damai dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Juga dalam bidang kesehatan, industri, pertanian, listrik, komersial, dan lainnya. Dia bagian dari reaktor nuklir memiliki manfaatnya masing-masing untuk menjalankan sistem kerjanya. Reaksi nuklir juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang meskipun tentunya tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata dan sikap. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.